Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Kita sudah di penghujung tahun 2021. Kita akan mendekati detik-detik ke tahun 2022. Siapa yang punya resolusi, siapa yang punya tujuan hidup ya, salah satunya mungkin di karir. Sehingga akhirnya kita kayak, aku harus kerja terus gitu ya, supaya tambah sukses. Tidak ada satu detik pun yang boleh terlewati tanpa bekerja. Nah, sampai ada istilah belakangan ini ya kita dengar namanya toxic productivity. Nah, apa sebenarnya toxic productivity? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, ngomong-ngomong tentang produktivitas kerja, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas kerja kita. Salah satunya adalah Buteiko. Nah, apa itu Buteiko nanti akan kita bahas ya di segmen selanjutnya. Tapi kita akan membahas dulu apa saja manfaat Buteiko untuk produktivitas kerja. Kita lihat yang pertama pemirsa. Menjaga kebugaran tubuh. Buteiko ini bisa dilakukan ketika kita ngerasa kayak aduh kerjanya kok udah males banget ya, udah nggak bersemangat lagi ya, energinya berkurang, kayaknya tubuh ini nggak bugar lagi gitu. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan, berolahraga dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan Buteiko ya, supaya tubuh tetap bugar, tetap fit untuk menjalani hari sehingga produktivitas kerja juga semakin meningkat. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Kurangi tingkat stres. Nah, siapa dari Anda yang mungkin selama pandemi ini orang pikir, enak ya kerja di rumah, enak ya WFH. Oh, mereka belum tahu ya. Working pressure dari WFH yang harusnya kita biasa pagi ke sore kerjanya ini bisa hampir 24 jam malahan, sehingga ini bisa create the stress gitu ya. Ini bisa menciptakan stres yang bisa membuat kita bisa berujung pada depresi. Nah, kalau Anda udah merasa kayak aduh aku udah mulai stres nih, kepala aku pusing 7 keliling gitu, udah cenut bahasanya gitu ya. Nah, Anda bisa melakukan Buteiko karena ini bisa membantu Anda untuk rilis the stress. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya pemirsa. Tubuh makin rileks. Nah, siapa dari Anda yang kerja gitu ya udah kayak aduh kepala udah pusing, cenut-cenut, badan udah kayak meriang gitu. Ini gara-gara kerja gitu. Nah, ini karena satu tuntutan pekerjaan, deadline dan lain sebagainya membuat kita jadi nggak rileks. Nah, ketika tubuh kita nggak rileks, otomatis ketika kerja kita pikirannya ngawang-ngawang terus, nggak bisa fokus gitu, sehingga akhirnya deadline-nya nggak akan bisa tercapai. Nah, gimana caranya biar tubuh kita rileks? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan Buteiko. Nah, kita akan bahas nanti ya, ini kayaknya udah penasaran ya apa itu Buteiko ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya pemirsa. Tingkatkan konsentrasi. Capek, udah gitu lupa makan, stres karena pikirannya banyak banget deadline-nya. Akhirnya apa? Ini membuat kita jadi susah konsentrasi, susah fokus. Ini menjadi hal yang sangat berbahaya kalau kita ngomongin produktivitas kerja. Setiap kerja pasti punya namanya deadline dong. Due date-nya itu ada gitu ya. Tapi ketika kita kayak, aduh mau ngerjain satu lembar aja susahnya banget gitu. Karena konsentrasi udah mulai drop dan lain sebagainya. Nah, ketika Anda udah merasa kayak, aduh konsentrasinya udah mulai menurun, fokusnya udah kacau balau, coba deh Anda melakukan Buteiko. Oke, kita lanjut poin yang terakhir pemirsa. Tidur lebih nyenyak. Ini yang menjadi kunci utama juga sebenarnya kalau kita berbicara tentang produktivitas kerja. Nah, kalau Anda berpikir bahwasanya, waduh tidur jam 10 ini terlalu sore deh untuk tidur ya, karena masih ada 2 jam lagi sampai jam 12 malam untuk ngerjain deadline ini segala macam. Dan akhirnya apa? Mengganggu waktu tidur kita. Sementara kita ini kan makhluk yang beritme ya. Kita harus punya ritme, jadwal atau pola pattern yang jelas untuk jadwal tidur kita supaya nggak mengganggu. Karena apa? Ketika kita tidurnya terganggu, akhirnya apa? Kita nggak nyenyak tidurnya dan akhirnya bisa mengganggu produktivitas kerja. Nah, kalau Anda ingin tidur nyenyak, produktivitas meningkat, coba deh Anda melakukan Buteiko. Oke, itu tadi beberapa manfaat Buteiko untuk produktivitas kerja dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Ini menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini karena kita akan belajar hal baru. Mungkin Anda sudah ada yang tahu tentang Buteiko ya, tapi mungkin ada juga yang belum tahu tentang Buteiko. Kita akan mencari tahu dulu apa itu Buteiko dan manfaat Buteiko untuk
produktivitas kerja. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Adeline Windy Buteiko, Breathing Instructor dan juga founder of Singing Bowl Indonesia. Selamat pagi, hampir menjelang siang ya kalau di Bali, Mbak Adeline. Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Raden, kabar bahagia. Bagaimana kabarmu? Kabarnya selalu sehat dan bahagia seperti Mbak Adeline ya. Oke, ini kita terpisah dari Jakarta di Bali. Bali sudah ramai, Mbak Adeline? Bali sudah lumayan. Bali sudah lumayan. Oke, Mbak Adeline, hari ini kita akan membahas tentang Buteiko. Nah, Buteiko ini katanya ada manfaat besarnya untuk produktivitas kerja. Nah, sebelum kita membahas tentang produktivitas kerja yang bisa didapatkan dari Buteiko, boleh dijelaskan sedikit dulu nggak sih Mbak Adeline, yang dimaksud dengan Buteiko itu apa sih gitu? Buteiko sebetulnya adalah nama seorang profesor ahli paru-paru. Dia asalnya dari Ukraina, namanya Konstantin Pavlovich Buteiko. Nah, si profesor ini, dia menemukan bahwa begitu banyak penyakit disebabkan oleh kesalahan bernafas kita. Jadi bukan hanya penyakit-penyakit yang kaitannya sama bernafas ya, misalnya kayak asma gitu ya, tapi juga penyakit seperti jantung, asam lambung, penyakit-penyakit di fisik kita, termasuk kalau kita bicara tentang ketidakstabilan emosi. Jadi emosi yang naik turun, orang yang bangun di pagi hari merasa tidak punya cukup energi, orang yang sering merasa cemas, orang yang sering merasa panik, dan sebagainya. Nah, dia menemukan bahwa sumber dari masalah kita sebetulnya adalah pernafasan yang buruk. Nah, makanya akhirnya dia mengembangkan satu buah teknik yang disebut sebagai dengan namanya juga Buteiko Breathing Teknik. Nah, Buteiko ini sekarang di Indonesia, saya sama Mas Bubin, under Buteiko Indonesia, kita membuat satu sesi untuk mengajak orang-orang belajar teknik Buteiko. Nah, bedanya dengan pola pernafasan lainnya adalah Buteiko sangat intensif. Jadi kalau pola pernafasan lain kita belajar, saat itu kita merasa lebih nyaman. Kita merasa energi kita membaik. Tapi nanti selang 2-3 jam, 4 jam mungkin akan kembali turun energinya. Nah, tapi kalau Buteiko, karena kita minta untuk dilakukan secara intensif dan latihannya pun berbeda dengan latihan pernapasan yang lainnya, maka orang akan cukup punya manfaat secara konstan. Jadi, oh ya, saya kok latihannya baru 1 hari, tapi kualitas hidup saya sudah bisa melonjak 20-30%. Contohnya, tidurnya bisa jauh lebih pulas. Makannya bisa jauh lebih sedikit, Mas Raden. Jadi orang yang, kalau biasa kita stres, misalnya di dalam pekerjaan stres, biasa kan kita melarikan diri untuk makan. Betul. Atau ngopi gitu ya, atau shopping. Nah, hal-hal seperti ini, kalau kita latihan Buteiko, maka kita bisa berdamai dengan perubahan atau stimulan dari luar. Jadi kita bisa tetap makan, tapi tidak lagi makan yang terlampau banyak. Dalam artian emotional eating-nya bisa diredam. Penyerapan nutrisi lebih bagus. Penyerapan oksigen ke dalam sel tubuh juga jauh meningkat. Saturasi oksigen sudah pasti akan meningkat. Nah, kalau ini terjadi, otomatis pembuluh darah kita jadi lebih sehat, membawa lebih banyak oksigen ke otak, kita bisa jadi lebih fokus, sehingga akan sangat-sangat membantu dalam produktivitas kerja. Nah, ini sangat luar biasa ya. Ini bahkan hampir mengcover semua poin-poin yang ada mau kita bahas hari ini ya, Mbak Adeline ya. Kalau kita, ini sangat luar biasa. Ternyata Buteiko ini ya seperti latihan pernapasan, tapi impact-nya sangat luar biasa gitu ya. Nah, kita lihat yang pertama, kalau hubungannya dengan produktivitas kerja adalah bisa meningkatkan kebugaran tubuh. Nah, kebugaran yang seperti apa yang akhirnya bisa didapatkan dari Buteiko sih, Mbak Adeline? Jadi orang yang bugar itu adalah orang yang kalau pagi bangun dia fresh, lalu dia aktif hari, pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, melatoninnya keluar, tubuhnya sudah kasih signal untuk tidur istirahat. Itu orang yang bugar. Jadi orang yang bugar bukannya orang 24 jam melek terus. Nah,
Ya, karena kita suka mispersepsi Iya. akan hal ini. Iya. Nah, latihan Buteyko itu bisa bikin kita bangun di pagi hari lebih fresh, lebih siap. Kalau orang-orang biasanya bangun di pagi hari harus minum kopi, ini kita sudah nggak perlu minum kopi lagi. Ya, kita rasanya lebih siap untuk bekerja. Lalu nanti ketika kita melakukan aktivitas sepanjang hari, kita juga jauh lebih fokus. Tubuh kita juga jauh lebih, bukan hanya siap, tapi juga bisa mensupport kegiatan kita. Apakah kita bekerja di kantor, work from home, yang kalau kerja di rumah ini kan nggak ada batasan waktu ya. Gitu. Dan multitasking biasanya. Nah, malam juga kita bisa istirahat lebih nyenyak. Oke ya, jadi bisa menjaga kebugaran kita. Yang selanjutnya adalah dengan Buteyko katanya bisa mengurangi stres nih. Wah, ini yang diharapkan banyak orang nih. Stresnya sekarang banyak orang stres nih. Gimana nih, Mbak? Yes, jadi gini, pusat pernafasan kita itu ada di otak. Nah, kalau kita stres, otak kita itu menciptakan begitu banyak perkataan-perkataan atau pikiran-pikiran. Jantung kita berdetak lebih kencang. Asam lambung kita mungkin akan naik dan tidak bisa kita kendalikan. Nah, kalau semuanya ini terjadi, kita bisa nggak minta perut kita untuk lebih rileks? Bisa nggak kita minta jantung kita untuk lebih rileks? Nggak bisa. Susah. Jantung rileks. Otak jangan mikir apa-apa. Nggak bisa. Sejatinya otak memang diciptakan untuk menciptakan pikiran. Gitu. Nah, tapi kalau kita bisa mengakses nafas kita rutin latihan Buteyko, kita punya cara untuk bukan menonaktifkan, tapi jauh lebih rileks. Respon kita jauh lebih sehat terhadap stimulan dari luar. Jadi kalau kita biasanya anak nangis, kita lagi kerja, kita langsung stres, ya langsung marah, dan berkepanjangan jadi stres. Nah, tapi kalau ini, kita bisa menanggapinya, meresponnya dengan jauh lebih clear atau ada kejernihan. Jadi nggak marah atau sedih berkepanjangan. Nah, seperti itu. Karena asupan oksigennya lebih optimal, pembuluh darahnya juga jauh lebih sehat, tubuh kita lebih fit, otomatis pasti kepala kita, otak kita, pikiran kita juga jauh lebih sehat. Oke ya, untuk menghilangkan stres ini menjadi permasalahan banyak orang sekarang nih ya. Nah, dengan hilangnya stres, otomatis dengan Buteyko ini bisa membuat tubuh kita menjadi lebih rileks dong, Mbak? Tentu, yes. Oke, bisa menjadi rileks karena latihan pernapasan tadi gitu ya. Karena stresnya udah terilis, akhirnya membuat tubuh kita menjadi semakin rileks. Oke, yang selanjutnya adalah, nah ini juga yang penting kalau ngomongin produktivitas kerja untuk meningkatkan konsentrasi. Buteyko bisa meningkatkan konsentrasi, Mbak? Gimana nih? Iya, jadi kalau kita latihan Buteyko secara rutin, kadar oksigen dan CO2 di dalam tubuh kita itu seimbang, optimal. Nah, kalau ini optimal, maka keduanya itu akan dialirkan ke otak kita. Nah, kalau otak kita dapat oksigen yang cukup, maka kita juga jadi jauh lebih konsentrasi. Banyak sekali informasi, berita yang diberikan oleh para murid Buteyko, bahwa yang dulunya itu tidak bisa membaca, sekarang jauh lebih bisa fokus. Yang dulunya nggak bisa multitasking, sekarang bisa melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Oke ya. Jadi untuk ibu rumah tangga nih bagus ya. Ada ibu rumah tangga ini harus serba bisa ya, multitasking seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin produktivitas kerja meningkat dengan konsentrasi meningkat, lakukan Buteyko gitu ya. Oke, Mbak Adel, yang terakhir adalah, nah ini juga penting bagi kita semuanya. Banyak yang akhirnya berpikir bahwa kalau produktivitas kerja berarti harus banyak waktu dihabiskan untuk kerja dan akhirnya menyampingkan waktu tidur. Nah, dengan Buteyko ini justru membuat tidur kita lebih nyenyak, dan hubungannya ketika kita ngomongin produktivitas kerja seperti apa sih, Mbak Adel? Yes, jadi gini, kalau kita berpikir bahwa orang yang produktif itu 24 jam harus kerja terus, suatu masa tubuh kita akan burn out, itu sudah pasti, tinggal tunggu waktunya saja. Nah, jadi bagaimana dengan waktu yang ada, kita bisa memanage sedemikian rupa sehingga tidur kita pun tidak terganggu. Latihan pernafasan sejak zaman dulu kala itu memang digunakan untuk menurunkan tingkat stres, meningkatkan asupan oksigen, meningkatkan penyerapan nutrisi di tubuh kita. Karena untuk dapat tidur yang sehat, kita butuh sleep cycle, kita butuh sleep drive. Jadi didorong tubuh kita, dilatih tubuh kita untuk menciptakan
keinginan untuk tidur. Nah, ini yang Buteyko lakukan. Jadi dia mengubah sistem di dalam tubuh kita, mereset kembali sehingga kerja hormon kita lebih optimal. Karena tidur juga kaitannya erat dengan hormon. Oke, lalu kerja semua organ di dalam tubuh kita juga jauh lebih optimal. Karena lagi-lagi kalau organ kita kerjanya nggak optimal, dalam artian semuanya aktif dalam satu masa, maka tidur kita pun akan jauh terganggu. Nah, itu yang Buteyko lakukan, sehingga kita ketika waktunya untuk tidur, kita bisa istirahat dengan jauh lebih baik. Bangun tidur itu lebih fresh, kita siap buat kerja lagi. Oke, mau tidur udah siap untuk beristirahat tanpa memikirkan deadline-deadline ya, yang akhirnya bisa mengganggu kualitas tidur kita. Nah, itu bisa dilakukan dengan rutin melakukan Buteyko. Ini sangat luar biasa Mbak Adeline, ini pelajaran baru untuk kita semuanya. Semoga dengan melakukan Buteyko ya, kita bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan pastinya bisa berujung pada produktivitas kita yang lebih positif. Terima kasih Mbak Adeline Windy, Buteyko Breathing Instructor dan juga founder of Singing Bowl Indonesia sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi Mbak Adeline. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini. Ini menarik banget ya, di penghujung tahun ini menuju 2022. Ini satu hal yang, wah ini penting banget ya. Kalau Anda ingin memiliki karir yang sukses, perjalanan pekerjaan yang harusnya positif ya gitu ya, tahapan-tahapannya positif, Anda harus bisa membedakan antara yang positif atau yang toksik gitu ya terkait dengan pekerjaan kita ya. Kita akan membahas tentang toxic productivity. Ini viral banget lah ya, happening banget di beberapa waktu belakangan untuk mengetahui sebenarnya apa itu toxic productivity. Dan kalau Anda punya masalah seputar pekerjaan Anda, hari ini tepat sekali ya. Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Elvi Vianita, SPSI psikolog dari Enlighten Consulting. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Elvi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Mat, selamat pagi pemirsa semuanya. Selamat pagi semuanya ya. Ini gimana, Bandung dingin, hujan nggak ini Mbak Elvi? Wah, dingin sekali ya, beneran. Jadi kalau dingin sering makan gitu ya, nanti malah kalau kebanyakan makan ngantuk nggak bisa kerja nih. Tapi jangan juga bablasan juga kerjanya ya. Oke, ini berhubungan dengan topik kita hari ini nih, toxic productivity ini sebenarnya konsep seperti apa sih Mbak Elvi? Nah, jadi sebenarnya toxic productivity ini adalah istilah baru untuk sebuah konsep yang sudah lama. Jadi ini terkait dengan yang namanya workaholic. Workaholic. Nah, workaholic itu adalah kecenderungan kita untuk terus-menerus bekerja. Jadi keinginan kita yang tak tertahankan untuk terus-menerus bekerja, melebihi yang dibutuhkan oleh perusahaan ataupun yang melebihi yang kita butuhkan secara ekonomi. Nah, kalau zaman dulu workaholic begitu ya, banyak konotasi negatif terkait dengan workaholic ya. Tapi workaholic ini sebenarnya terbagi menjadi dua. Ada yang namanya work addict dan ada yang namanya work enthusiastic. Nah, work addict ini yang sama dengan istilah yang sekarang, toxic productivity. Nah, bedanya apa sih antara mereka berdua ya? Karena kalau Anda addict, Anda harus geser loh ke enthusiastic. Harus ya. Nah, jadi persamaannya mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang drive-nya tinggi ya. Orang-orang yang pengen berprestasi, pengen paling bagus, pengen produktif, pengen jadi the best. Kalau melakukan sesuatu nggak mau yang second. Aku harus yang terbaik begitu ya. Jadi drive-nya sangat tinggi sekali. Dan mereka juga adalah orang-orang yang punya high involvement yang tinggi pada pekerjaannya, yang ditandai dengan jam kerja yang panjang ya. Jadi mereka senang sekali bekerja lama begitu ya. Dan kalaupun lagi nggak kerja, pikirannya juga tetap ke pekerjaan gitu. Nah, tapi apa sih perbedaan yang signifikan di antara mereka berdua? Nah, kalau orang work
edik itu feel miserable. Pada umumnya dia merasa takut, cemas, khawatir, gitu gitu ya. Warna emosinya tuh lebih ke arah situ. Sedangkan work enthusiastic, mereka itu adalah orang-orang yang penuh dengan kegairahan, penuh dengan semangat, penuh dengan kesenangan gitu ya. Dia melakukan pekerjaannya dengan kesenangan. Kurang lebih itu, Mas. Oke. Jadi kalau bedanya work addict dengan work enthusiastic gitu ya. Nah, kalau orang-orang yang kerjanya suka lembur, Mbak, itu bisa masuk addict atau enthusiastic tuh? Nah, jadi kita perlu membedakan ya. Lembur itu bisa karena toxic atau addict itu tadi, bisa juga karena enthusiastic ya. Nah, untuk kita tahu sebenarnya saya masuk addict atau toxic atau saya masuknya enthusiastic, kita rasakan sendiri ya. Kalau addict atau toxic, warna yang dominan adalah emosi-emosi negatif ya, seperti yang disebutkan tadi. Nah, emosi yang negatif ini akan membuat kita lebih rentan terhadap yang namanya stres ya. Nah, kalau kita sudah stres, pada umumnya kita susah melihat helikopter view terhadap pekerjaan kita. Kita akan asal ambil aja apa yang ada di depan mata ya. Karena amigdala yang di kepala kita tuh akan ras, ayo cepet, maunya begitu. Jadi kita asal ambil aja. Kita nggak lihat dulu mana sih yang lebih penting, mana yang harus didulukan ya. Jadi akan kelihatan cirinya yang utama adalah kita nggak bisa prioritas. Kita sulit untuk mengalokasikan waktu dengan tepat. Poor time management. Dan yang terutama penting adalah kita suka ngerjain yang nggak penting-penting, ya, recheck ulang. Kita suka begitu karena apa? Bawanya panik, bawanya takut, gitu ya. Nggak bisa tenang dulu, mau ngapain sih sebentar, gitu ya? Enggak, gitu ya. Jadi cenderung kita ngerjain yang berulang-ulang nggak perlu. Dan tanda yang paling signifikan terlihat adalah dan terasa adalah kita capek. Jadi kita bangun tidur akan lelah sekali. Kebayang nggak sih? Kan kita didorong untuk perform, penuh dengan emosi negatif. Itu kan semua ngabisin energi ya. Jadi wajar lah kalau bangun tidur, kalau kita work addict atau toxic, kita akan capek sekali. Itu adalah tanda yang paling utama. Jadi lembur, kalau Anda lembur tapi bangunnya seger gitu ya, aku pengen kerja lagi, Anda enthusiastic, tenang aja. Kita yang bisa ngukur diri sendiri gitu ya, Mbak Elvi ya. Nah, berarti kalau konsepnya seperti ini, work addict itu bukan mencintai pekerjaannya ya, berarti lebih ke tuntutan pekerjaan atau ekonomi, betul gitu nggak sih sebenarnya? Dan mereka sebenarnya nyaman nggak di situ gitu, Mbak? Jadi sebenarnya mereka itu tidak nyaman ya, Mas ya. Jadi sebenarnya gini, orang work addict ataupun enthusiastic sebenarnya dasarnya adalah sama. Mereka adalah orang-orang yang mendasarkan penghargaan terhadap diri didasarkan dari prestasi kerja. Jadi saya merasa suka dengan diri saya merasa diri saya berharga. Kalau saya berhasil achieve something, kalau hari ini saya berhasil produktif, kalau saya berhasil mengalahkan si dia, gitu ya, yang begitu-begitu, dia menilaikan diri saya berharga itu berdasarkan begitu. Nah, tapi kapan kita bergeser ke enthusiastic, kapan kita bergeser ke addict? Adalah kalau kita punya self-esteem yang rendah. Jadi kita menjadi addict, kita sebenarnya terlahir sebagai type A ya. Itu kalau konsep kepribadiannya sih kita adalah type A gitu ya. Tapi begitu kita memiliki self-esteem yang rendah, terutama di sisi self-efficacy. Self-efficacy adalah penilaian kita terhadap diri kita mengenai kemampuan kita untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan ini subjektif ya, Mas ya. Bisa kita benar-benar mampu, tapi kita berpikirnya nggak mampu. Bisa benar-benar nggak mampu, tapi kebanyakan kita berpikir bahwa kita tidak mampu. Kebanyakan adalah begitu. Jadi ini persepsi ya. Kalau self-efficacy kita rendah, kita mempersepsi diri kita nggak mampu. Kebayang nggak sih di sisi lain kita punya drive yang begitu tinggi. Kamu harus menang, kamu harus kompetitif, kamu harus bisa produktif, kamu harus berkualitas. Tapi kayaknya saya nggak bisa. Kan kebayang ya, yang keluar takut, cemas ya, dengan tanda-tanda yang itu tadi. Awal mulanya adalah seperti itu, Mas. Oke ya, ini masalah persepsi dan di awal mulanya seperti itu gitu. Nah, pertanyaannya kemudian orang-orang yang work addict atau work toxic ya, atau toxic productivity ini sebenarnya lebih cenderung ke satu jenis kepribadian tertentu nggak sih, Mbak? Maksudnya orang-orang yang mungkin dalam pikiran kita ya, orang-orang yang mungkin tadi disebutkan oleh Mbak Elvi, kompetitif, mungkin juga tertutup, mungkin orang-orang dengan beberapa jenis kepribadian, kalau aku pernah baca itu kayak semacam koleris ya, atau yang terlalu perfeksionis gitu. Itu yang benar-benar yang harus benar-benar I have to set the goal and I have to achieve the goal gitu. Itu gitu nggak sih, Mbak? Nah, betul sekali, Mas. Jadi sebenarnya kenapa kita menjadi workaholic itu bisa karena dua, karena tipe kepribadian dan situasional. Kalau kepribadian relatif menetap,
Dari kita kecil sampai dengan kita pensiun pun masih kelihatan. Begitu terus ya. Kalau situasional dia akan berubah berdasarkan situasi. Kita bahas dulu dari sisi kepribadian ya. Kalau dari sisi kepribadian biasanya adalah yang cenderung akan menjadi workaholic adalah type A atau tipe A. Jadi orang-orang tipe A ini udah kelihatan dari kecil ya. Jadi kalau anak kecil itu kita lihat ada yang nggak sabaran, ada kan yang nggak sabaran ya, mau menang sendiri gitu ya. Terus dia nggak mau menunggu ya, sangat kompetitif, cenderung agresif gitu ya, terus sangat concern terhadap waktu. Jadi kok lama bener sih, kata-kata itu adalah paling sering yang dia ucapkan gitu. Ayo buruan gitu ya. Nah dia kalau ketika dewasa dia akan cenderung workaholic. Tapi apakah menjadi tipe addict atau toxic atau enthusiastic tergantung dari self esteemnya. Begitu. Oke. Tapi berarti kalau konsepnya begitu, misal dari kecil ini kalau akhirnya tumbuh menjadi dewasa di luar addict ataupun enthusiastic, sebenarnya kepribadian yang menuju ke toxic productivity ini sudah dia dari awal sekali bekerja atau akhirnya lama-lama terbentuk karena lingkungan tempat kerjanya, Mbak? Nah, betul sekali Mas Mat. Jadi ada orang ya, dia bukan tipe A gitu ya. Pada umumnya dia orangnya santai gitu ya. Nah, dia datanglah ke suatu kantor, dia bekerja sekian lama. Kemudian ada suatu situasi yang menyebabkan dia mempersepsi suatu lingkungan secara subjektif dan berlebihan sebagai suatu ancaman. Jadi sekali lagi nggak perlu kejadiannya itu beneran ada, tapi persepsi dia. Bisa ada kejadiannya, bisa enggak. Seperti dia ketakutan akan dipecat, ketakutan akan penilaian prestasi, ketakutan akan target yang begitu tingginya ya. Jadi dia subjective experience itu begitu berlebihan ya, sehingga yang jatuh adalah perasaan cemas dan takut. Kemudian diiringi dengan sama seperti Edik tadi, self efficacy-nya rendah. Jadi dia nggak ngerasa mampu gitu ya. Aduh, kayaknya ini deh gini-gini tapi saya nggak bisa gitu ya. Dan di sisi lain ya, dia sadar sekali bahwa hasil dari pekerjaan yang dia dapatkan akan mempengaruhi kehidupan banyak orang yang bergantung pada dirinya ya. Jadi orang-orang yang edik semacam ini ya, dia udah ketakutan, tidak merasa mampu, dia merasa cemas nanti tidak bisa menghasilkan dan bikin orang lain sengsara ya. Pada umumnya terjadi pada negara-negara dengan culture kolektif ya, dengan culture di mana gotong royong, kebersamaan ya, saling bahu membahu itu erat ya, ketimbang negara dengan culture yang cenderung individualis. Jadi pada umumnya yang tipe seperti ini ya, bukan dari tipe A-nya, bukan dari kepribadiannya, terjadi di negara-negara Asia seperti China ya, kemudian Jepang ya. Kan kalau kita lihat culture kerja keras mereka luar biasa sekali ya. Nggak semua itu tipe A, kebanyakan situasional ya. Mereka tapi cemas sekali gitu ya, nanti anak saya, istri saya, keluarga besar saya gitu yang dipikirin adalah itu. Oke, nah pertanyaannya kemudian adalah dengan kondisi seperti ini ya, kecemasan tadi yang disampaikan oleh Mbak Elvi, sebenarnya orang-orang yang toxic productivity yang kerja terus ini, kecanduan kerja ini sebenarnya mereka sadar atau enggak sih? Karena kita lihatnya kayaknya kok enjoy aja, tapi kan nggak ngerti di dalamnya seperti apa. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya Mbak Elvi ya. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini. Menarik sekali ya, toxic productivity. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kita masih bersama dengan Mbak Elvi Vianita, SPSI psikolog dari Enlighten Consulting. Oke, Mbak Elvi, kita lanjut lagi ya Mbak ya. Tadi di segmen sebelumnya aku sempat mau tanya, orang yang melakukan toxic productivity ini sebenarnya mereka aware nggak sih, sadar nggak sih gitu ya? Atau benar-benar nggak sadar ya melakukan aja. Sementara kita kan orang yang di luar kayak melihatnya, ya ampun, nih orang nggak bisa diem banget gitu. Gimana nih Mbak? Ya, jadi sebenarnya tergantung penjelasannya lagi adalah kalau Anda toksik atau edik, ataukah Anda termasuk entusiastik. Kalau Anda toksik ataupun edik ya, pada umumnya yang kita rasakan sudah tentu kita akan merasa, aduh kok kayaknya aku tidak nyaman sekali ya.
pasti dia akan merasa perbedaan antara bahwa dia sudah bekerja dengan sangat keras begitu ya, kok saya makin tidak nyaman dan tidak nyaman. Pasti dia akan merasakan perasaan yang demikian. Nah, tapi yang unik adalah orang-orang work enthusiastic. Mereka pada umumnya kayak nggak nyadar gitu ya. Mereka ingat ya, kalau orang-orang work enthusiastic kan yang mewarnai mereka adalah emosi-emosi positif. Ya. Jadi mereka suka, kalau ada orang-orang tiba-tiba meributkan mereka, entahlah pasangan, entahlah anak, mereka suka bingung. Ya gitu, mereka pasti seperti itu gitu ya. Karena apa? Orang-orang work enthusiastic ini ya adalah orang-orang yang pada umumnya mengalami yang namanya flow. Flow itu apa sih? Flow adalah suatu kondisi. Peak experience namanya adalah seperti itu. Yang dirasakan secara subjektif oleh orang yang mengalami flow adalah dia merasa waktu dengan cepat berjalan. Dia merasa begitu asik, begitu menyenangkan pekerjaan itu ya. Begitu wow ketika itu selesai ya. Jadi orang-orang enthusiastic adalah orang-orang yang sering mengalami flow. Dan jangan salah ya, semua karya besar di dunia ini dihasilkan ketika orang-orang mengalami flow. Ya, Michelangelo ketika dia melukis dia mengalami flow ya. Kemudian Einstein juga dia sering mengalami yang namanya flow, asik gitu ya, motret-motret segala macam. Dan nggak usah jauh-jauh ya, flow juga dialami kalau mau deket tuh, contohnya yang pernah cerita mengenai flow tapi tidak dinamakan flow itu almarhum Pak Habibie ya. Beliau itu sangat konstan dengan pekerjaannya ya. Dia suka nggak sadar sudah jam 2, sudah jam 3 dia melakukan namanya pekerjaan itu begitu asik sekali ya. Karena ketika kita mengalami yang namanya flow, semua saraf, semua fungsi kognisi dan mental itu berada dalam taraf maksimal ya. Pada saat inilah kita paling kreatif, paling produktif, paling luar biasa. Superhuman adalah ketika kita sedang mengalami flow. Jadi luar biasa sekali ya kalau kita bisa menggeser dari edik menjadi entusiastik ya. Kita tahu kalau Pak Habibie itu ya, hak patennya luar biasa banyak sekali ya. Banyak ya, dan semua diakui secara internasional. Sebenarnya keluarganya nggak usah kerja pun mereka bisa hidup dari hak paten itu ya. Dan itu semua dihasilkan dari ketika dia mengalami yang namanya flow ya. Jadi sangat penting sekali bagi kita untuk geser. Kalau Anda edik, Anda gesiklah ke entusiastik. Anda tidak bisa menghasilkan karya-karya yang wow ya, kalau Anda tidak entusiastik. Begitu, Jadi kita harus mencintai pekerjaan kita, itu inti utamanya ya. Nah tapi kalau berbicara tentang work ediknya, yang toksiknya, sebenarnya siapa yang lebih rentan mengalami ini? Apakah perempuan atau laki-laki? Atau kembali lagi ke tadi seperti kita bahas di segmen sebelumnya, kembali ke kepribadian atau seperti apa sih Mbak? Oh gitu. Nah ini menarik sekali ya Mas ya. Pada umumnya kita punya stereotip bahwa yang namanya workaholic umumnya pada pria, gitu ya. Tapi ternyata tidak. Tidak ada hubungan antara gender dengan workaholic. Pria dan wanita sama-sama bisa menjadi workaholic. Apakah akan dia menjadi toksik atau entusiastik itu perkara nanti. Tapi jenis kelamin tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya juga dengan umur. Ya. Jadi kalau kita lihat dari tipe kepribadian tadi, kalau bawaan oroknya sudah type A gitu ya, wah dia sampai pensiun pun dia tetap workaholic gitu ya. Nah dia juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan ya. Kita sering berpikir pekerjaan tertentu, entahlah akuntan, entahlah itu dokter, akan mendorong kita untuk workaholic. Nggak juga. Itu ada yang bersifat situasional semata gitu ya. Kita masih bisa menemukan orang-orang yang santai pada bidang manapun juga, dan orang yang sangat luar biasa workaholic pada bidang manapun juga. Berarti toxic productivity ini tidak hanya berbatas pada orang-orang yang bekerja kantoran, orang yang pensiun, mahasiswa atau pelajar pun yang kemudian selalu belajar terus-menerus tidak kenal waktu, itu juga masuk kategori toxic productivity dong Mbak berarti? Bisa toxic productivity. Jadi kalau kita ingat ya, zaman-zaman kuliah dulu ya, pasti ada temen deh yang rajin banget. Tapi sekarang coba kita lihat, kita amati lagi dengan lebih seksama. Dia masuk edik atau toxic, ataukah dia masuk entusiastik ya? Penting sekali ya. Jadi bedanya apa? Emosi negatif dan emosi positif, satu gitu ya. Terus kelihatan deh, pasti yang edik itu atau toksik itu suka ngerjain yang nggak penting-penting. Jadi kalau begitu saya tahu teori ini, saya mulai mikir-mikir teman-teman saya kuliah dulu gitu ya. Ingat ada yang rajin-rajin gitu ya, saya mulai memilah mana yang entusiastik, mana yang edik. Iya sih bener. Jadi yang edik-edik itu ya emang rajin gitu ya, diwarnai dengan banyak kecemasan dan ketakutan, dan kalau dosennya top semua dicatat lengkap gitu ya. Cuma saya pernah menemukan seorang teman ya, sampai di rumah catatan yang sudah lengkap itu dicatat lagi, dan lucunya antara before dan after sama aja. Jadi ini kan cuma ketakutan dia semata begitu ya, untuk tetap produktif, untuk grabs apapun yang di depan mata ya, untuk jadi cenderung mengerjakan hal-hal yang nggak penting
Itu tadi. Oke. Nah, Ya. jadi kalau tadi terkait, mau nyambung dulu pertanyaan berikutnya? Boleh, silahkan Mbak Elvi. Boleh ya? Oke. Tadi kan ada mahasiswa, kemudian ada pensiunan. Betul. Ya? Kita ingat bahwa orang-orang workaholic adalah orang-orang yang mendasarkan penghargaan terhadap diri berdasarkan prestasi yang ia raih. Banyak orang bilang kalau udah pensiun, udahlah santai-santai aja. Tapi kalau menurut saya tidak bisa apply ke semua orang. Kalau Anda adalah tipe A, Anda biasa pengen berkarya, Anda biasa pengen menunjukkan diri, Anda biasa pengen bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, bagus secara kualitas dan lain sebagainya, ya. Ketika Anda pensiun, sangat penting sekali bagi Anda untuk menemukan tempat-tempat baru di mana Anda dapat menunjukkan prestasi selanjutnya. Ya, bukan masalah duit, bukan masalah nggak mikirin kesehatan, bukan. Justru itu sangat penting bagi kesehatan mental. Anda harus tetap mencari tempat yang baru. Oke, tetap aktif gitu ya. Oke, ya, betul. Mbak Elvi, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa. Aku bacakan ya, dari Pak Wahyu nih. Mbak, saya pekerja kantor usia 35 tahun dan kalau pas di rumah nggak ngapa-ngapain jadi berasa useless banget. Nggak berguna banget ya. Jadinya suka bikin apa aja deh gitu ya, termasuk mungkin ngonten di YouTube. Nah, kadang kerasa capek sih, tapi so far sih happy-happy aja sama hasilnya. Itu termasuk toxic productivity bukan ya? Nah, ini mungkin kaitannya dengan di masa pandemi ini kali ya Mbak ya, di mana mungkin banyak yang WFH atau banyak yang kegiatan di rumah nggak ngapa-ngapain hingga akhirnya mungkin create something apapun itu karena ngerasa kayak nggak ngapa-ngapain karena biasa di ke kantor mungkin aktif. Itu gimana, itu masuk toxic juga nggak sih Mbak? Jadi indikasi apakah kita toksik atau bukan adalah perasaan yang kita rasakan. Kalau banyak emosi negatif yang bermain, berarti ada toksik. Itu doang. Kalau banyak emosi yang positif yang bermain, Anda pasti masuknya ke edik, ya. Senang, bergairah, gitu ya. Lebih punya energi yang lebih, itu ya. Berarti Anda sudah memasuki yang namanya entusiastik. Itu saja. Oke, kalau jadi tadi mungkin kan yang mengatakan Bapak Wahyu ini toksik mungkin orang-orang sekitarnya ya. Woi, istirahat kali, mungkin gitu kali ya. Padahal dia sendiri mungkin ngerasa asik dan seneng gitu ya daripada cuma bengong gitu ya. Otak kerja kan kalau buat orang biasa sibuk malah lebih stres ya. Libur kali kalau kata ke TikTok ya sekarang ya. Libur libur gitu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Wahyu. Tapi kalau tadi mengutip sedikit dari kata-kata di kalimatnya Pak Wahyu, dia happy, berarti ini work enthusiastic ya gitu. Jadi suka dan happy. Oke, mungkin yang orang-orang lain sekitar yang lihat ini orang nggak bisa diem banget sih gitu. Curiganya gitu. Nah, betul. Jadi dia merasa terganggu dengan komentar sekitar orang dia, sekitar lingkungan dia. Kayaknya sih seperti itu. Semoga bisa. Pak Wahyu. Ya, semoga tetap semangat Pak Wahyu. Oke, kita lanjut lagi Mbak Elvi. Nah, ini kita berbicara masalah dampak nantinya ketika orang terlalu work addict, Mbak. Ini dampak ke kesehatan mentalnya seperti apa? Dampak ke depannya seperti apa sih, Mbak? Jadi kalau kita udah masuk toksik atau ke addict ya, ingat dia tingkat stresnya itu sangat tinggi sekali, begitu ya. Sudah tentu akan ada masalah-masalah fisik yang menyertai untuk pertama kali, mual, pusing, kemudian pegal-pegal ya, mulas gitu ya. Sulit tidur gitu ya, pasti akan muncul dengan tanda-tanda fisik terlebih dahulu. Kemudian lama-lama mentalnya mulai terganggu ya, mulai sulit konsentrasi, mulai merasa tidak terlalu produktif dan lain sebagainya. Lama-lama kalau sudah makin parah akan mengganggu ke hubungan sosial. Ya, dia makin menjaga jarak dari orang lain dan lain sebagainya ya. Kalau Anda edik, maka akan sangat penting sekali lagi berkali-kali saya bilang untuk menggeser edik itu menjadi entusiastik, begitu ya. Caranya seperti apa sih? Ya, ini mau dibahas sekarang? Iya, boleh Mbak, silakan. Oh ya, oke, bahas aja ya, nggak apa-apa. Kayaknya waktunya banyak ya. Jadi caranya adalah seperti ini. Kita bahas lagi kenapa orang menjadi edik, menjadi toksik ya. Itu lebih disebabkan karena self esteemnya yang rendah, terutama di sisi self efficacy ya. Dia perasaan memiliki rasa tidak mampu, begitu ya. Kalau kita merasa tidak mampu, bukannya kita tidak mampu loh seringkali, tapi lebih karena kita tidak aware dengan hal-hal positif yang kita miliki. Kita tidak aware dengan strength yang kita punya, kekuatan yang kita punya. Karena apa? Ketika kita stres, kita akan lebih mudah mengingat hal-hal negatif tentang kita ketimbang positifnya. Benar? Kalau lagi stres kita nyalain diri sendiri aja tuh kerjaannya. Kamu gini sih, kamu gini, gitu ya. Yang itu yang lebih cepat keluar ya. Jadi kalau Anda merasa edik, Anda perlu mundur sejenak ya. Gali lagi apa sih kekuatan saya dan pergunakan sebanyak mungkin di dalam situasi kerja ya. Nah, caranya bagaimana ya? Karena kita udah lupa nih ya, lagi stres kan panik doang gitu ya. Nah, Anda bisa dengan cara seperti ini.
kita ingat-ingat dulu lagi deh, kita dulu punya prestasi apa, ya. Tulis semua prestasinya apa, ya. Ketika saya berprestasi itu, kualitas baik apa yang membuat saya mencapai itu. Nah, dapat kan? Nah, kayak di semua akhirnya keluar, gitu ya. Kalau masih susah juga, cari teman dekat. Mbak, saya tuh kelebihannya apa sih? Kalau teman dekat pasti tahu ya kelebihan kita apa, dan dia pasti banyak ceritanya ya. Karena lebih gampang kadang-kadang orang melihat kita daripada kita melihat diri kita sendiri ya. Nah, tulis semua gitu ya. Nah, semua kualitas baik ini ya, entahlah ditaruh di laptop, entahlah ditempel di dinding, di mana saja. Tapi kita harus terus mengingatnya. Ketika kita stres ya, kita lihat, saya punya ini, punya ini, punya ini. Mana sih yang bisa saya pakai untuk mengatasi stres saya sekarang? Intinya adalah pergunakan sebanyak mungkin di dalam menghadapi situasi kerja Anda. Lama-lama Anda akan merasa, oh saya sebenarnya nggak separah sih yang saya pikir. Jadi satu. Jadi memang penting ada supaya kita menjadi Oke, jadi penting ya Mbak Elvi ya, sorry aku potong nih. Jadi penting untuk kemudian pindah kuadran ya, moving the quadrant dari yang work addict menjadi work enthusiastic supaya kita lebih enjoy dan menikmati, dan ini bagus untuk kesehatan fisik dan juga mental kita. Ini sudah terjawab semuanya tentang toxic productivity. Nah, nanti mungkin di segmen terakhir Mbak Elvi kita akan membahas apa aja nih kalau udah akhirnya kita tahu kita harus moving dari work addict ke work enthusiastic. Tips apa yang kita bisa lakukan untuk meningkatkan produktivitas kerja? Kita ingin dapat tipsnya dari Mbak Elvi nanti di segmen terakhir ya Mbak ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Mbak Elvi Vianita, SPSI psikolog dari Enlighten Consulting. Mbak Elvi, di segmen terakhir ini, kan kalau tadi kita udah ngebahas nih toxic productivity ya, udah sampai ke akar-akarnya ya, antara work addict atau work toxic atau dengan work enthusiastic. Kita harus berpindah kuadran ke work enthusiastic ya, supaya kita lebih loving the job gitu. Nah, terakhir ini kita akan bahas nih tips untuk meningkatkan produktivitas kerja. Nah, ini penting banget ya, apalagi di masa pandemi kita mau set the goals buat 2022 juga kita harus punya ancang-ancang nih Mbak. Yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja, lakukan perencanaan kerja. Sebenarnya sepenting apa kita mapping kerja ini, perencanaan kerja Mbak? Nah, Mas Mat, kalau aku lihat ya, yang namanya bikin prioritas, kemudian kita bikin memulai dari start yang kecil dulu, kemudian nanti kita membuat planning yang lebih detail, atau kita nanti akhirnya melakukan evaluasi dan sebagainya. Saya melihatnya ini lebih ke arah teknik. Ya. Kalau kita browsing di Google, akan ada ratusan teknik yang lainnya, gitu ya. Tapi teknik ini hanya bermain pada permukaan. Gitu ya. Kalau Anda edik ya, susah nembusnya sebenarnya. Jadi Anda harus mulai dari yang sangat mendasar terlebih dahulu. Yang pertama tadi menemukan strength Anda. Anda meyakini bahwa Anda punya kekuatan sehingga self-efficacy-nya naik. Ya. Dan yang kedua adalah bagaimana Anda bisa menemukan yang namanya panggilan hidup. Karena semua work enthusiastic pasti memiliki yang namanya panggilan hidup. Jadi mereka adalah orang-orang yang bekerja bukan karena uang semata, bukan karena kenaikan karir semata, tapi mereka punya yang namanya panggilan hidup. Ada sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri yang ingin mereka raih. Entahlah untuk tujuan kemanusiaan, entahlah untuk agama, entahlah untuk semesta ya, pasti ada tujuan-tujuan yang semacam itu. Nah, ini maksudnya apa sih ya? Mungkin saya coba kasih contoh, ada yang tahu Pak Sadiman? Saya senang pakai contoh Pak Sadiman ya, mungkin ada yang pernah dengar ya. Jadi beliau ini adalah petani biasa di Jawa Tengah ya. Apa yang dia lakukan? Dia menghijaukan 2 gunung dalam waktu 20 tahun sendirian. Kebayang nggak sih energi yang dia miliki? Kalau dia karena uang, kalau dia karena pengen ngetop ya, 2 tahun aja udah selesai, kayaknya nggak akan sampai 20 tahun. Tapi dia bisa sampai 20 tahun. Jadi dia punya panggilan hidup yang sangat kuat sekali. Waktu saya kecil, desa saya punya mata air, kata dia. Ketika saya dewasa, itu kering karena hutannya digunduli. Jadi saya akan menghijaukan 2 gunung itu tadi supaya anak cucu saya bisa menikmati yang namanya mata air. Itulah yang namanya panggilan hidup. Jadi Anda harus menemukan yang namanya panggilan hidup. Kenapa? Ketika kita punya panggilan hidup, kita menempatkan imbalan. Jadi kalau kita bekerja kan kita mengharapkan imbalan dong ya. Imbalan itu
itu kontrolnya tidak ke orang lain. Kalau kita berpikir gaji, kenaikan pangkat, kontrolnya di orang lain kan. Mau ngasih nggak nih bos gue, gitu ya. Kalau dia baik dia ngasih, kalau enggak gitu ya. Kadang-kadang nggak tergantung kita kerja keras atau enggak, bener ya. Betul. Nasib kita di tangan orang lain ya. Tapi kalau yang kita kejar adalah panggilan hidup, reward atau imbalan itu adalah kita sendiri yang ngasih. Dan ajaibnya nggak perlu tercapai. Progres selangkah demi selangkah menuju ke arah sana sudah menimbulkan yang namanya kepuasan batin. Dan itu sangat luar biasa sekali, dan itulah yang sangat energizing. Kebayang nggak sih 2 gunung 20 tahun sendirian, kurang gede apa energinya ya. Tidak ada kekuatan yang sebesar itu kalau Anda tidak punya panggilan hidup. Kalau Anda ngejar uang saja, ngejar pangkat saja, nggak akan punya energi sebesar itu. Dan kalau Anda punya panggilan hidup ya, ada yang namanya kita punya lighthouse. Dia seperti lighthouse di kegelapan, di manalah segala macam. Kalau kita punya lighthouse, kita jatuh, kita terpuruk, kita tenggelam, kita tahu bagaimana untuk bangkit. Jadi orang-orang yang punya panggilan hidup, pada umumnya kalau mengalami kesulitan, oke deh mereka akan jatuh juga, tapi mereka dengan cepat bisa bangkit lagi. Ya, that's why orang yang walk enthusiastic itu kelihatannya nggak capek-capek gitu ya, begitu energizing, begitu tahan banting ya. Kuncinya cuma satu, mereka sadar kekuatan mereka, mereka sadar dan tahu apa yang panggilan yang unik bagi mereka. Apa panggilan hidup yang unik bagi mereka. Mereka menyadari sekali itu. Kalau Anda 2 itu sudah beres ya, silakan browsing di Google. Temukan teknik yang paling pas untuk Anda. Pasti cesplok. Oke, ini sangat luar biasa ya. 1 poin, tapi kita sudah di penghujung acara nih. Nanti mungkin kita akan sambung lagi nih Mbak Elvi, tapi tadi sudah merangkum semuanya ya, bagaimana dengan produktivitas kerja meningkat, kita harus dari ya tadi panggilan hati. Karena dari panggilan hati kita bisa mendapatkan perencanaan yang pas, skala prioritasnya mulai bertahap, mulai dari target yang kecil-kecil dulu sampai yang besar, hingga akhirnya mencapai kesuksesan. Semoga ini yang kita dapatkan di tahun 2022 nanti, dari work ethic menuju ke work enthusiastic, dan kita mendapatkan kerja yang jauh lebih produktif sebelumnya, dan pasnya pandemi segera usai dan kita bersama keluarga tetap sehat selalu. Terima kasih Mbak Elvi sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Kayaknya kita harus lanjut lagi nanti ngobrol di next episode-nya ya. Terima kasih Mbak Elvi, sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, bagi Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000, atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv, dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Radha Madlia, pamit, sampai jumpa dan selamat aktivitas.